Hama dan penyakit merupakan tantangan yang sangat besar, terutama dalam proses budidaya ikan di tambak. Hama dapat mengurangi hasil panen, bahkan mengancam kelangsungan usaha dari petani tambak. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai jenis hama yang bisa mengganggu, khususnya hama kompetitor dan juga predator, khususnya pada tambak bandeng dan nila salin, serta bagaimana penanganannya. Hama dalam proses budidaya bisa berupa bakteri, jamur, maupun juga krustasea dan juga nekton. Hama nekton atau biasanya disebut sebagai hama ikan, biasanya berupa kompetitor maupun predator yang bersaing dengan ikan yang kita budidayakan. Hama ini tidak hanya merusak lingkungan tambak, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup dari ikan yang kita budidayakan. Hama-hama ikan, khususnya yang ada di tambak tradisional, biasanya merupakan kompetitor maupun predator. Kalau kompetitor, biasanya tantangannya adalah mereka berkompetisi dalam memakan stok pakan alami yang ada pada tambak tersebut, sehingga bisa mengurangi produktivitas ikan yang dibudidayakan. Kemudian, hama yang bersifat predator adalah hama-hama yang merupakan ikan-ikan karnivor yang dapat memakan secara langsung bibit, larva, maupun ikan budidaya yang sudah dewasa, sehingga bisa mengurangi jumlah produksi dari tambak tersebut. Dan ikan-ikan ini tidak memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga bisa berpotensi menimbulkan kerugian yang cukup besar apabila tidak ditangani secara baik. Sebelum kita lanjut kepada penanganan hama, penting untuk memahami biologi dari ikan bandeng dan nila salin. Ikan bandeng memiliki tubuh yang ramping, memanjang dengan sisik berukuran kecil dan berkilau. Kepala mereka agak pipih dengan mulut yang relatif kecil. Ikan ini dapat tumbuh hingga panjang 1 meter, namun pada proses budidaya biasanya mereka dipanen pada panjang sekitar 30 sampai 40 cm untuk keperluan konsumsi. Ikan ini dapat hidup di daerah bersalinitas rendah sekitar 10 ppt hingga sampai 30 ppt. Suhu air sekitar 28 sampai 32 derajat Celcius dengan kadar oksigen di atas 5 ppm. Ikan ini hidup dengan baik di perairan dengan pH antara 7 hingga 8. Perairannya harus jernih, tidak tercemar. Kemudian kedalamannya biasanya 1 hingga 3 meter. Pada tambak bandeng, kedalaman yang digunakan biasanya sekitar 1 sampai 1,5 meter. Ikan bandeng adalah ikan yang omnivora, namun lebih condong kepada herbivora. Di alam, ikan ini lebih banyak memakan alga, plankton, dan juga detritus. Dalam budidaya, dia juga akan memakan pakan komersial seperti pelet. Pada tambak tradisional, lebih diutamakan pakannya adalah plankton, alga, dan juga klekap. Klekap sendiri merupakan agregasi dari alga, plankton, jamur, dan juga cyanobacteria yang biasanya tumbuh di kolam-kolam tambak berbentuk seperti lumut hijau. Nah, ini merupakan makanan yang sangat tinggi protein bagi pertumbuhan ikan bandeng atau ikan herbivore. Sistem tambak tradisional
umumnya banyak digunakan untuk melakukan budidaya ikan bandeng atau nila salin yang berlokasi di daerah pesisir. Lokasi tambak ideal adalah memiliki salinitas antara 10-30 ppt, suhu maksimal 32 dengan kadar oksigen terlarut yang cukup. Tambak ini biasanya dibangun dari dinding tanah, bambu atau beton, kemudian eh, memiliki sirkulasi air yang sangat bergantung dengan pasang surut air laut atau sungai. Pada tambak tradisional, perlu dilakukan persiapan-persiapan tertentu untuk menumbuhkan pakan alami sebagai stok pakan untuk budidaya ikan. Pakan alami merupakan bagian integral dari tambak tradisional, di mana pada ekosistem alami, tambak ini mendukung pertumbuhan plankton, alga, detritus, dan juga kelekap sebagai sumber pakan utama ikan bandeng maupun nila. Organisme-organisme kecil ini berperan dalam menyediakan sumber makanan yang bergizi bagi ikan. Nah, salah satu tantangannya adalah apabila ada serangan hama atau predator. Contohnya adalah hama kompetitor, seperti ikan-ikan herbivor, contohnya ikan mujair. Kemudian ada juga ikan-ikan predator yang bisa memangsa bibit maupun juvenil dari ikan. Biasanya adalah ikan kakap, ikan kerong-kerong, ataupun payus. Nah, hama-hama ini dapat merusak pola produksi dan juga dapat menurunkan hasil tambak secara signifikan. Hama kompetitor antara lain adalah ikan mujair atau Oreochromis mosambicus. Ikan ini sangat tahan terhadap cekaman lingkungan dan juga dikenal sebagai ikan herbivora yang agresif dan cenderung memperebutkan pakan yang sama dengan ikan budidaya. Selain itu, ikan mujair juga mampu berkembang biak dengan sangat cepat, yang menyebabkan populasinya dapat meningkat pesat, mengurangi sumber daya pakan alami di tambak, dan menjadi kompetitor yang sangat sengit bagi ketersediaan pakan untuk ikan-ikan yang kita budidayakan pada tambak tersebut. Akibat dari keberadaan mujair ini, kompetisi pakan akan menjadi semakin ketat. Oleh karena itu, bisa berdampak pada penurunan pertumbuhan maupun penurunan produksi dari ikan-ikan bandeng maupun nila yang kita budidayakan. Yang fatal adalah apabila pada masa panen, size dari ikan yang kita budidayakan itu tidak cukup untuk pasar atau untuk segmen pasar yang akan kita tuju. Ini bisa berdampak sangat fatal terhadap distribusi maupun penjualan dari hasil tambak kita. Sama halnya dengan mujair, ikan payus dan ikan kerong-kerong ataupun juga ikan kakap putih juga merupakan hama pada tambak tradisional. Biasanya ikan-ikan ini masuk ke dalam tambak dari saluran-saluran air yang terkoneksi daerah lingkungan laut maupun sungai. Ikan payus atau secara tradisional sering dibilang sebagai bandeng laki, biasanya memangsa ikan-ikan bandeng yang berukuran kecil. Nah, ketika sudah berkurang populasinya, maka jumlah produksi bandeng kita bisa sangat berkurang karena adanya keberadaan ikan payus tersebut. Oleh karena itu, predator atau ikan-ikan karnivora yang masuk kepada tambak kita juga harus dikontrol atau dilakukan pencegahan agar tidak mengganggu proses produksi.
Pada persiapan tambak, hal pertama yang dilakukan setelah siklus berakhir adalah pengeringan tambak. Pengeringan dilakukan selama paling tidak 1 minggu sampai 2 minggu hingga struktur tanah atau kontur tanah menjadi kering dan pecah-pecah. Kemudian lumpurnya dicangkul, kemudian dibuat penambalan-penambalan pematang tambak. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan adanya sisa-sisa zat-zat beracun seperti H2S dan juga amonia yang bisa mengganggu siklus tambak berikutnya. Kemudian setelah itu dilakukan penaburan racun atau disebut sebagai saponin. Saponin ini merupakan racun ikan yang digunakan untuk membunuh ikan-ikan yang bersifat hama yang masih ada di bawah pematang atau di bawah tanah dari kolam tersebut. Saponin merupakan senyawa alami yang banyak ditemukan pada biji teh dan beberapa jenis tanaman lain seperti daun pepaya yang mengandung glikosida saponin. Saponin bersifat toksik yang dapat merusak sel-sel tubuh dari organisme target, yang mana merupakan ikan-ikan kecil, mujar-mujar kecil, ikan payus kecil, kerang-kerang, keong, dan sebagainya. Penggunaan saponin biasanya diberikan sekitar 20 ppm atau 100 kg saponin per hektar untuk tambak dengan salinitas di bawah 15 ppt. Saponin harus dilarutkan pada air terlebih dahulu selama 6-12 jam sebelum tahap pengaplikasian. Karena sifatnya yang mirip dengan sabun, saponin memiliki kemampuan untuk mengemulsi lemak dan merusak lapisan lipid pada membran organisme. Hal inilah yang menjadi mode aksi saponin sebagai toksin, sehingga ia dapat menyebabkan kerusakan struktural pada sel-sel tubuh ikan. Sehingga sel yang sudah rusak akan mengalami hemolisis atau pecah, mengurangi pasokan oksigen, dan juga menyebabkan kematian ikan. Saponin ini juga bersifat alami dan biodegradable, sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan racun-racun sintetis yang dapat mencemari lingkungan tambak atau perairan sekitar. Setelah dilakukan penaburan saponin, maka kolam harus dikeringkan kembali. Pengeringan kedua ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua hama yang ada di dalam tambak telah mati dan tidak ada sisa-sisa hama yang bisa mengganggu ketika nanti akan dilakukan penebaran benih ikan. Tahap selanjutnya adalah tahap pemupukan pada kolam, di mana fase ini ditumbuhkanlah plankton dan klekap sebagai sumber pakan alami pada tambak tradisional. Jika masih ada hama-hama ikan herbivor atau ikan kompetitor seperti mujair, maka fase ini akan mengurangi produksi klekap dan juga mengurangi proses pertumbuhan plankton, sehingga kurang ideal ketika nanti dilakukan pelepasan bibit. Nungguin aja. Iya. Ada apa yang untuk melepaskan Pak? Yuk. Ya, silakan Pak. Bang Randy aja Bang, sini Bang. Ibu aja silakan. Abang aja. Ya kan banyak ini, kita ada berapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. 2. Melalui langkah-langkah penanganan yang tepat seperti pengeringan kolam, penaburan saponin, pemupukan, dan juga penumbuhan klekap, diharapkan petani tambak dapat mengendalikan hama dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi ikan. Dengan pengelolaan yang baik, maka hasil budidaya ikan bandeng dan ikan nila salin dapat optimal dan juga siap panen dengan hasil yang lebih melimpah.
Video ini merupakan bagian dari luaran kegiatan pengabdian masyarakat dengan skema Talenta Kemitraan USU 2025 dari Fakultas Pertanian USU yang bekerjasama dengan BPN Deli Serdang di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang.